أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Segala puji tentunya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna berbagai amal soleh. Termasuk di antaranya adalah muhadharah-muhadharah ilmiah yang kita selenggarakan bersama semenjak hari yang pertama, dan insyaallah ini adalah muhadharah yang terakhir pada kunjungan kita kali ini. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Bekal menghadapi kematian. Dunia yang kita sekarang berada di dalamnya dijadikan oleh Allah SWT sebagai kehidupan yang sementara. Allah SWT mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga-banggaan di antara kalian, dan saling berlomba-lomba di dalam kekayaan, anak keturunan. Itulah hakikat dari kehidupan dunia. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman tersebut menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian dia menjadi hancur. Sebuah permisalan yang Allah SWT buat di dalam kitabnya menunjukkan tentang betapa sementaranya dunia. Ketika Allah SWT menurunkan hujan, kemudian akhirnya tumbuh tanam-tanaman, kemudian dia menghijau, para petani merasa kagum dengan tanam-tanaman tersebut, dan tidak lama setelah itu dia menjadi kuning, kering, tertiup angin, dan sudah tidak ada bekas setelah itu. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan permisalan yang semakna. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah SWT dan juga keridhaannya, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang palsu. Itulah hakikat dari dunia yang sedang kita rasakan. Namun keindahan, kelezatan, kesenangan dunia menjadikan banyak manusia tertipu dan lupa dengan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia dan mereka lalai dari akhirat. Dan memang demikianlah Allah SWT mensifati sebagaimana dalam ayat tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang melalaikan. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengingatkan supaya kita jangan sampai tertipu dengan kesenangan dunia. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Ketika Allah SWT mengabarkan akan adanya al-ba'ats, kita akan dikumpulkan, dibangkitkan, dihisab. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar adanya. Akan terjadi sebagaimana yang Allah SWT kabarkan. Maka janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian terperdaya dengan penipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian saling berbanyak-banyakan. Satunya memiliki gaji sekian, berusaha bagaimana dia lebih banyak daripada gaji si fulan. Kalau dia bisa membeli rumah dengan harga sekian, dia berusaha untuk membeli rumah yang semisal atau yang lebih mahal, dan seterusnya. Dan itu tentunya sesuatu perlombaan yang tidak akan ada habisnya. Allah SWT mengingatkan di sini, saling berlomba-lomba, berbanyak-banyakan di dalam masalah dunia telah melalaikan kalian sampai kalian mengunjungi al-maqabir, dan maksudnya adalah sampai kalian datang al-maut, datang kematian, barulah kalian sadar bahwasanya apa yang telah berlalu berupa berlomba-lomba di dalam masalah dunia ini ternyata sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan memudarati akhirat seseorang. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, dan termasuk sunnatullah bagi seluruh manusia bahwasanya mereka akan mati. Tidak bisa kita keluar dari sunnatullah ini. Sebagaimana kita dahulu tidak ada di dunia ini, maka kita akhirnya juga akan kembali tidak ada di dunia ini. Para nabi dan juga para rasul yang mereka adalah manusia terbaik,
tidak bisa lepas dari sunnatullah. Nabi SAW meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam yang saat ini berada di atas dalam keadaan hidup, kelak juga akan diturunkan oleh Allah SWT dan meninggal dunia. Maka al-maut jangan kita kira hanya mendatangi orang selain kita. Suatu saat dia akan datang dan akan mencabut malakul maut nyawa ini, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di atasnya pasti akan binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, masing-masing jiwa akan merasakan kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dunia dan mereka pun akan meninggal dunia. Ini adalah sebuah sunnatullah yang tidak mungkin seorang pun bisa terlepas dari sunnatullah ini. Dan Nabi SAW mengingatkan kita di dalam sebuah hadis bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi dunia, dalam mengarungi kehidupan dunia. Kalau memang dunia hanyalah sementara dan dia adalah kesenangan yang melalaikan, dan setiap kita akan meninggal dunia, beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Orang yang asing tinggal di sebuah daerah yang bukan kampung halamannya. Dia merantau sebagaimana sebagian besar antum adalah perantau. Dan orang yang merantau di negeri orang, dia sadar sesadar-sadarnya bahwasanya dia punya kampung halaman. Dia punya negeri, itulah asal mulanya. Dan dia tahu bahwasanya dia akan kembali ke negeri tersebut. Dan dia tahu bahwasanya di sini dia hanya sementara. Sewaktu-waktu bisa saja dia dipulangkan ke negerinya, ke kampung halamannya. Bagaimana sikap seorang yang gharib, orang yang asing ketika dia berada di negeri tersebut? Tentunya dia akan tinggal di negeri tersebut dengan hati-hati, seperlunya, senantiasa ingat apa yang menjadi tujuannya di sini, mempersiapkan dirinya seandainya dia nanti pulang ke negerinya. Mungkin dia sudah mulai menabung, mengirim, membuat ada investasi atau bisnis, sehingga sewaktu-waktu apabila dia sudah tidak kerja di sini, dia pulang, dia memiliki bekal ketika dia kembali ke negerinya. Mungkin tidak terbetik di dalam dirinya dia ingin membangun rumah atau memiliki tanah di sini, atau memiliki apartemen yang harganya bisa 1 juta real. Seandainya dia beli mobil, secukupnya hanya untuk kerja, yang bisa dia gunakan untuk menunaikan hajatnya selama di negeri orang. Maka demikianlah Rasulullah SAW inginkan dari kita ketika seseorang
mengarungi kehidupan dunia ini. Dia harus sadar bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memanfaatkan usianya, waktunya yang hanya sebentar di dunia ini, yang sewaktu-waktu al-maut bisa datang, untuk menghadapi dan untuk pulang kembali ke akhirat. Jangan sampai dia menganggap dunia ini sebagai tempat yang kekal selamanya untuk dirinya, kemudian melupakan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, seseorang tidak mengetahui kapan ajalnya. Kematian apabila dia datang tidak mengenal usia. Jangan merasa kita masih muda kemudian kita berarti lama atau masih lama tinggal di dunia. Betapa banyak orang-orang yang lebih muda daripada kita, mereka telah mendahului kita. Tidak melihat keadaan dia sakit atau sehat. Kadang orangnya adalah seorang yang dikenal olahraganya rajin, bahkan badannya juga kekar, tapi ada saja di sana sebab yang menjadikan dia meninggal dunia. Mungkin terlalu over dalam berolahraga, atau ada kecelakaan dalam olahraganya, atau karena sebab-sebab yang lain. Dan kalau sudah datang, maka kematian tersebut tidak bisa diakhirkan. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Apabila kematian sudah datang, maka Allah SWT tidak akan mengakhirkan ajal tersebut. Meskipun hanya 1 detik. Kalau memang sudah ditentukan si fulan meninggal dunia, datang ajalnya, maka tidak bisa diakhirkan meskipun hanya 1 detik. Dan ketahuilah bahwa ternyata kematian itu bukan akhir dari segalanya. Setelahnya akan ada kehidupan yang baru, alam barzakh. Dan setelahnya akan dibangkitkan manusia dan akan ditanya oleh Allah, Zat yang telah menghidupkan manusia, memberikan kenikmatan kepada mereka dan menurunkan syariat yang Allah SWT wajibkan untuk diikuti. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak, kemudian mengabarkan kepada kalian apa yang kalian telah kerjakan. Kalau hanya sekedar mati saja, kemudian setelahnya tidak ada hisab, tidak ada kebangkitan, maka mungkin banyak orang yang bersyukur karena selama di dunia dia telah lalai, melakukan kezaliman, melakukan berbagai dosa. Mati begitu saja, tidak ada di sana hisab. Tapi ternyata
kematian bukan akhir dari segalanya. Kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya. Bahkan bukan hanya kita sebagai seorang umat, para rasul yang diutus oleh Allah SWT juga akan ditanya oleh Allah. Allah SWT mengatakan, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang telah diutus kepada mereka, yaitu kita. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, dan sungguh kami akan bertanya kepada para rasul. Nabi Muhammad SAW akan ditanya, Nabi Isa akan ditanya. Sebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa, A anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau pernah berkata kepada manusia, wahai manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Karena ternyata di sana banyak orang-orang yang menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam, menganggap beliau adalah Tuhan atau menganggap beliau sebagai anak Tuhan. Allah akan bertanya kepada Nabi Isa, apakah dulu engkau mengajak mereka untuk menyembahmu dan juga ibumu? Ketika manusia ditanya dan dihisab oleh Allah SWT, akhirnya manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka, dan ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Siapakah penduduk surga? Mereka adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan kehidupan mereka, yaitu di dunia ini, untuk mencari bekal menuju ke sana. Adapun penduduk neraka, mereka adalah orang-orang yang lalai. Sudah diberikan kesempatan di dunia, dihidupkan, diberikan nikmat, diberikan rezeki, tapi justru mereka lalai, berhura-hura, bersenang-senang, sehingga mereka pun kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa bekal. Isinya kekufuran, kesyirikan, kenifakan. Meninggal dunia dan datang kepada Allah SWT di hari kiamat dalam keadaan dia tidak membawa bekal. Inilah akhir dari dua golongan tersebut. Penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan kehidupan ini dengan baik, dengan mempersiapkan bekal. Adapun penduduk neraka, mereka adalah orang-orang yang lalai. Tentunya kita semuanya ingin termasuk golongan yang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Lalu apa bekal kita menuju ke sana? Bekal tersebut adalah ketakwaan kepada Allah. Bukan harta yang setiap hari kita kumpulkan atau jabatan yang kita idamkan atau anak yang kita banggakan. Tapi bekal tersebut adalah ketakwaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Inilah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam banyak ayat Allah SWT menyebutkan bahwa yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan ketika menyebutkan sifat surga, u'iddat lil muttaqin, disediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan juga mata air. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan juga kenikmatan-kenikmatan. Menunjukkan bahwasanya orang yang berbekal dengan ketakwaan, maka merekalah orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Yang merupakan bekal satu-satunya bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, yang dimaksud dengan takwa adalah menjaga diri dari sesuatu yang mengganggu. Bertakwa kepada Allah maksudnya adalah menjaga diri kita, menjadikan di sana penghalang antara kita dengan azab Allah. Jadi kalau di sana ada neraka, ada azab Allah, maka yang dimaksud dengan takwa adalah kita menjadikan antara diri kita dengan azab Allah pembatas. Apa pembatas tersebut? Pembatas tersebut adalah menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Sehingga di dalam khutbah-khutbah Jumat kita sering mendengar ucapan seorang khatib, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Karena memang takwa adalah menjadikan antara kita dengan azab Allah pembatas, penghalang, perisai. Dan perisai tersebut adalah dengan cara setiap kali Allah SWT memerintahkan, kita jalankan perintahnya, dan ketika Allah SWT melarang, maka kita jauhi larangannya. Dan tentunya di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, yang dimaksud adalah menjauhi larangan dan juga menjalankan perintah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk sholat misalnya, kita ingin bertakwa dengan menjalankan perintah sholat tersebut. Bukan berarti kemudian kita sholat seenaknya, waktunya semaunya, bacaannya sesuai dengan keinginan dia. Dinamakan bertakwa kalau dia menjalankan sholat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah inginkan? Kita sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Menjalankan perintah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita menjauhi larangan. Menjauhi larangan sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan hawa nafsu kita.
apa yang Allah SWT nyatakan itu adalah diharamkan, maka kita harus yakini keharamannya dan kita tinggalkan keharaman tersebut. Jangan sampai mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sehingga seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib meninggal sebelum tahun 100-an Hijriah. Beliau membuat definisi takwa setelah ditanya oleh sebagian, apa ini maksud dengan takwa kepada Allah? Bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah? Beliau mengatakan at-taqwa amalun bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin min Allah. Wa taqwa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurin min Allah. Takwa adalah engkau mengamalkan sebuah ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah. Raja'a rahmatillah, karena mengharap rahmat dari Allah. Bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin disanjung, bukan karena ingin keuntungan duniawi, tapi dia mengamalkan ketaatan tersebut karena ingin rahmat dari Allah, ingin pahala dari Allah. Berarti ikhlas dalam melaksanakan perintah tadi. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Dan cahaya dari Allah ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Berarti selain keikhlasan yang dibutuhkan, dia juga harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Berarti yang dimaksud dengan ketakwaan, melaksanakan amal soleh, menjalankan perintah, ikhlas karena Allah, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Inilah bagian dari takwa. Kalau hanya sekedar ikhlas saja, melakukan sebuah ibadah, niatnya adalah mendapatkan pahala dari Allah, tetapi tidak sesuai dengan sunnah, justru malah bertentangan dengan sunnah, sesuatu yang baru yang diada-adakan. Meskipun dia ikhlas, ini tidak dinamakan dengan ketakwaan. Meskipun manusia mengatakan ini adalah amal soleh, bentuk rasa cinta kepada Nabi SAW, tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka ini tidak dinilai sebagai sebuah ketakwaan. Sebaliknya, menjalankan sebuah ketaatan sesuai dengan sunnah, tapi hatinya penuh dengan riya, penuh ketidakikhlasan, ini juga tidak dinamakan dengan ketakwaan kepada Allah. Berarti takwa menjalankan amal saleh terpenuhi dua syarat, ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah ketakwaan. Kemudian yang kedua, takwa adalah meninggalkan kemaksiatan makhafata iqabillah, karena takut dengan azab Allah. Dia tinggalkan riba, zina, ghibah, namimah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya itu adalah dosa yang di sana akan ada ancamannya di akhirat. Maka dia pun tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tidak mau melakukan dosa-dosa besar tersebut. Berarti dia meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Karena ada sebagian orang meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut terkena penyakit misalnya. Kalau dia berzina, bebas dalam
bergaul, khawatir nanti terkena penyakit ini dan penyakit itu. Berarti dia meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah tetapi karena dunia. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Artinya dia meninggalkan kemaksiatan, sesuatu yang diharamkan berdasarkan dalil. Bukan karena akalnya, bukan karena apa yang didapatkan di dalam hatinya berupa perasaan yang tidak enak. Tapi dia tinggalkan kemaksiatan tersebut adalah karena memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang maksiat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf, dan para ulama banyak yang memuji dan mengatakan bahwasanya adalah definisi takwa yang paling utuh. Definisi takwa yang paling baik. Berarti terkumpul di dalamnya ikhlas dan juga mutaba'atu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seseorang bisa mewujudkan dua perkara ini kecuali dengan satu hal, yaitu menuntut ilmu agama. Ingin ikhlas dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, tidak ada cara lain kecuali kita menuntut ilmu agama. Karena kalau kita belajar, kita akan mengenal siapakah Allahu Rabbul Alamin, dan bahwasanya dia adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu, dan bahwasanya dia adalah zat yang kalau melihat seorang hamba mengamalkan sebuah amalan tapi dia menginginkan perkara yang lain bukan hanya Allah, maka Allah SWT akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Ana aghna syuraka'i an syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Kalau dia belajar, maka dia akan takut untuk melakukan riya, sum'ah. Kalau dia belajar, tahu bahwasanya cara supaya terbebas dari riya adalah dengan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan dirimu sedangkan aku tahu, dan aku memohon ampun kepadamu dari menyekutukan dirimu dan aku tidak tahu. Ketika dia belajar, mau mendengar, menghadiri majelis ilmu, dia akan mendengar bagaimana para salaf dahulu menjaga keikhlasannya. Mereka mengamalkan amalan yang jauh lebih hebat daripada kita, dan mereka berusaha untuk menyembunyikan amalannya, ingin supaya amalan tersebut benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun tergugah untuk meniru para salaf yang ketika mereka membaca Al-Quran berusaha supaya tidak dilihat oleh orang lain. Bahkan istrinya sendiri, anaknya sendiri, pembantunya sendiri, dia berusaha untuk menyembunyikan amalan tersebut. Membaca Al-Quran di kamarnya, ketika terdengar ada langkah kaki yang mendekat, maka dia sembunyikan di balik selimutnya, seakan-akan dia tidak sedang membaca Al-Quran. Khawatir apabila datang istrinya, anaknya, pembantunya, syaitan datang dan membisiki, kamu dilihat oleh pembantumu sebagai seorang majikan yang saleh, dilihat oleh istrimu sebagai seorang laki-laki yang insyaallah rajin membaca Al-Quran, dan akhirnya justru malah batal amalannya. Dari mana ini bisa diwujudkan? Karena dia menuntut ilmu.
karena dia mau menghadiri majelis ilmu. Demikian pula tidak mungkin seseorang amalannya bisa sesuai dengan sunnah Nabi SAW kecuali dia tahu bagaimana sunnah Nabi. Dan bagaimana seseorang bisa mengetahui sunnah Nabi yang sebenarnya kalau dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Sehingga orang yang menghadiri majelis ilmu tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara berbakti kepada orang tua dengan cara yang benar. Tapi kalau dia malas dalam menghadiri majelis ilmu, akhirnya yang ada adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan hawa nafsunya. Mungkin seperti ini, menebak-nebak. Akhirnya meskipun niatnya benar, tapi kalau dalam beribadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak diterima di sisi Allah, dan ini bukan merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bekal tersebut adalah takwa, dan untuk mewujudkan ketakwaan maka seseorang harus mau menuntut ilmu agama. Dan Nabi SAW telah wanti-wanti, telah mengingatkan kepada kita dengan berbagai hadis, ucapan beliau, mendorong kita semuanya untuk senantiasa mempelajari agama Allah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan beliau SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari, menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah SWT akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Para ulama menjelaskan, berarti sebaliknya, kalau seseorang tidak memahami agamanya, menunjukkan bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Sehingga tentunya ini adalah menjadi tugas kita semuanya, dan masing-masing dari kita ingin masuk ke dalam surga, dan masing-masing dari kita ingin membawa bekal yang cukup, dan itu adalah ketakwaan kepada Allah. Dan ternyata caranya adalah dengan kita mau mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami wasiatkan kepada saudara dan juga saudara kami, meskipun kita berada di perantauan, maka jangan sampai aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang ada di hadapan kita kemudian melalaikan kita, menjauhkan kita dari ilmu agama. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan alhamdulillah, antum berada di sebuah negeri yang sangat-sangat memudahkan bagi warganya untuk mempelajari agama Allah. Jangankan orang Islamnya, orang di luar Islam disediakan fasilitas sehingga mereka bisa mengenal agama Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka jelas saudara mereka hidup di negeri ini, dan alhamdulillah apa yang kita lakukan saat ini di antara yang menunjukkan demikian. Jazakumullah khairan. Mereka memberikan kemudahan, memberikan fasilitas, dan menghormati, memuliakan para asatidzah kita. Diberikan mereka amanah
untuk mengumandangkan syiar Allah di negeri ini dan membimbing antum semuanya selama di negeri ini untuk bisa tetap terkontrol, supaya tetap dekat dengan agama Allah, sehingga kita berharap kita bisa mendapatkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan masih ada waktu beberapa menit, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilahkan. Nah, baik, di sini ada pertanyaan yang sudah masuk. Adakah saran untuk seseorang yang mengkhawatirkan keluarga, anak, suami atau istri yang akan ia tinggalkan jikalau seseorang tersebut meninggal kelak? Kaitannya apakah ia sudah memberikan dan mempersiapkan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab perannya karena khawatir dihisab karena hal tersebut? Iya. Ini adalah perasaan yang lumrah dimiliki oleh seseorang, baik itu adalah seorang suami atau seorang istri, yang dia sudah sadar bahwasanya dia akan kembali dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Perasaan yang seperti ini hendaknya membawa kita kepada sesuatu yang baik. Kalau memang kita merasa akan ditanya dan kita tahu bahwasanya orang yang selamat adalah orang yang bisa menjawab pertanyaan, maka adalah dia mempersiapkan dari sekarang. Dia niatkan dan dia kerahkan tenaga yang dia miliki, potensi yang dia miliki untuk bisa melaksanakan amanah tersebut. Baik kita sebagai seorang suami, ayah, atau kita adalah sebagai seorang ibu dan juga istri. Dan tentunya kalau kita kembali kepada materi tadi, hal yang menjadi tugas utama kita adalah bagaimana kita memiliki seorang anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah tahu tadi tentang hakikat takwa, dan bahwasanya ketakwaan diraih dengan cara kita menuntut ilmu agama. Maka demikianlah kita memperlakukan diri kita dan membawa keluarga kita dan mengarahkan keluarga kita. Usahakan anak-anak kita, istri dan juga suami kita, mereka adalah orang yang dekat dengan ilmu agama. Sesuai dengan kemampuan kita dalam mengarahkan. Kalau kita memiliki kelebihan harta, maka manfaatkan harta yang kita miliki untuk meraih tujuan tersebut. Anak-anak terkadang mereka bergerak ketika di sana ada hadiah yang ditawarkan oleh orang tuanya. Kemarin sempat mendengar dari sebagian ikhwah, diharuskan anak-anaknya untuk mengikuti program di program kita, itu program HSI, kemudian diberikan iming-iming hadiah yang bisa meraih nilai jayyid jiddan atau mumtaz, maka dia akan mendapatkan hadiah demikian dan demikian. Akhirnya anak-anaknya pun semangat semuanya untuk mengikuti sampai akhir. Benar-benar mereka serius dalam mengikuti program tersebut. Siapa yang akan menuai hasilnya
tentunya sebelum kita adalah mereka sendiri. Mereka akan mengenal tauhid, mengenal tentang iman, mengenal bagaimana beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk usaha kita dan cara kita membawa keluarga kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu tentunya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting seseorang meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Saya pernah mendengar katanya saat di hari kebangkitan Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya. Apakah seluruh umat muslim akan mendapatkan syafaat atau hanya umat pilihan saja? Dan bagaimana cara agar bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Dan apakah ketika mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kita bisa langsung masuk surga tanpa ditimbang amalan baik dan juga buruk kita? Syafaat beliau SAW ada beberapa macam. Ada di antaranya adalah syafaat yang khusus yang dimiliki oleh beliau. Di antaranya adalah yang pertama yang dinamakan dengan asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling besar. Tidak dimiliki dan tidak diberikan oleh Allah SWT kepada selain Nabi Muhammad SAW. Manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar menunggu hisab dalam waktu yang sangat lama. Didekatkan matahari kepada mereka sehingga mereka pun berkeringat dan keluar keringat sesuai dengan kadar dosa yang dimiliki. Dalam keadaan demikian dan menunggu dalam waktu ribuan tahun dalam keadaan berdiri, tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, sampai akhirnya sebagian mereka berangan-angan segera dihisab meskipun harus masuk neraka, karena merasakan demikian susahnya keberadaan mereka di padang mahsyar tersebut. Datanglah manusia kepada Nabi Adam alaihissalam, bapak mereka, berharap Nabi Adam mau berdoa dan meminta kepada Allah supaya disegerakan hari pembalasan. Tapi Nabi Adam alaihissalam menolak dan merasa dirinya tidak berhak, memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata beliau juga menolak dan merasa tidak berhak. Menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika mereka datang dan meminta, maka Nabi SAW mengatakan, ana laha. Akulah yang akan melakukannya, akulah yang akan melakukannya. Akhirnya beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sujudnya beliau memuji Allah dengan pujian yang banyak. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak
wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya engkau akan diberi, dan berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan dan akan diterima syafaat. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan meminta kepada Allah supaya Allah SWT menyegerakan hari pembalasan. Akhirnya Allah SWT datang dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah. Kemudian ditegakkanlah hisab atas manusia. Maka manusia memuji Nabi Muhammad SAW dari yang awal sampai yang akhir, dan inilah yang dinamakan dengan asy-syafa'atul 'uzma. Seluruh manusia merasakan keberkahan dari syafaat ini, baik orang yang muslim maupun orang yang kafir, baik orang yang imannya kuat maupun imannya lemah, maka semuanya akan merasakan syafa'atul 'uzma yang diizinkan oleh Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, syafaat yang umum. Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan selain beliau SAW, di antaranya adalah syafaat untuk pelaku dosa besar ketika dia masuk ke dalam neraka, supaya dikeluarkan dari neraka. Maka Nabi SAW dan juga nabi-nabi yang lain, para malaikat dan sebagian orang-orang yang beriman, yang Allah SWT ingin menunjukkan keutamaan mereka di depan manusia, Allah berikan kepada mereka dan diizinkan untuk memberikan syafaat ini. Seorang yang muslim bertauhid, melakukan dosa besar di dunia, meninggal dunia dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa besar tersebut, masuk ke dalam neraka, Allah SWT tidak mengampuni dosa besar tersebut dan menginginkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Maka Allah SWT mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat bagi sebagian mereka, atau seorang nabi atau malaikat atau orang yang beriman untuk memberikan syafaat bagi sebagian mereka. Maka syafaat ini bukan hanya khusus Nabi SAW, tapi umum. Nabi-nabi yang lain, para malaikat, sebagian orang-orang yang beriman, mereka juga diberikan oleh Allah syafaat yang satu ini. Dan syarat untuk mendapatkan syafaat ini, yang pertama dia harus bertauhid. Adapun orang yang kafir atau musyrik, maka jangan berharap dia mendapatkan syafaat ini. Karena Allah SWT dia mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhai. Dan siapa yang Allah ridhai? Mereka adalah orang yang datang kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan dia bertauhid, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah modal utama untuk mendapatkan syafaat ini. Mungkin dia melakukan dosa, riba, dusta, dan dosa-dosa yang lain, tapi dosa syirik dia tidak. Maka orang yang seperti ini masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat ini. Dan syarat yang kedua, Allah SWT mengizinkan untuk Nabi Muhammad SAW dalam memberikan syafaat tersebut. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak diizinkan oleh Allah ya tidak bisa memberikan syafaat. Makanya tadi beliau sallallahu alaihi wasallam sujud dulu. Lama beliau bersujud, setelah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat barulah beliau berbicara. Kalau memang demikian, di antara cara untuk mendapatkan syafaat tersebut adalah kita meminta kepada Allah, zat yang mengizinkan Nabi SAW untuk memberikan syafaat. Bagaimana caranya? Mengatakan, ya Allah, izinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadaku. Karena tidak mungkin Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaan yang terakhir di sini, anak saya sudah kuliah jauh dari rumah, kita tidak bisa mengontrol lagi apa yang dia perbuat. Selain doa, apa yang bisa dilakukan supaya terjaga ketakwaannya? Doa terus kita lakukan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjaga anak-anak kita. Dan doa orang tua mustajab. Dan banyak di sana kisah baik yang dahulu maupun yang sekarang menunjukkan tentang pentingnya doa orang tua untuk anak-anaknya. Sudah kita sebutkan bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mungkin kita pernah mendengar kisah seorang imam di antara imam-imam Masjidil Haram, Syekh Sudais. Bagaimana dahulu uminya berdoa. Padahal ketika dahulu masih kecil tidak seperti yang kita lihat sekarang. Bandel, nakal, sulit untuk dinasihati. Tapi yang terucap dari lisan ibunya adalah doa yang baik. Meminta kepada Allah supaya anaknya menjadi salah satu di antara imam-imam Masjidil Haram, dan ternyata Allah SWT mengabulkan doa tersebut. Termasuk di antaranya adalah Syekh bin Baz, mufti sebelum mufti Saudi yang sekarang. Dan beliau adalah orang yang Allah uji dengan mata yang tidak bisa melihat. Disebutkan di dalam sebagian biografi beliau bahwasanya uminya dahulu pernah mendoakan supaya dia menjadi kurang lebih memiliki manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Dan ternyata Allah SWT mengabulkan doa tersebut. Maka demikianlah peran doa orang tua untuk anak-anaknya. Sehingga doa terus kita laksanakan, dan yang bisa kita lakukan adalah memberikan nasihat, memberikan perhatian. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, gunakan apa yang kita mampu untuk mengajak mereka mendekat kepada agama ini. Dia di mana saja berada, mungkin dia berada di Indonesia atau berada di mana saja, sampaikan bahwasanya kalau bisa cari di sana majelis ilmu. Mungkin dengan uang yang kita miliki bisa kita iming-imingi, kita janjikan. Kalau bisa menghadiri majelis ilmu selama berapa kali misalnya, maka insya Allah nanti liburan ke sini atau akan diberikan hadiah tertentu.
dan seterusnya antum lebih tahu tentang apa yang menarik bagi anak-anak antum. Ini yang bisa kita lakukan dan kita serahkan semuanya kepada Allahu Rabbul Alamin. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan di akhir pertemuan ini, pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan bagi para ikhwah dan juga para akhwat sekalian yang telah mengundang saya dan juga keluarga untuk mengunjungi antum dan juga sedikit memberikan manfaat. Semoga Allah SWT membalas antum semuanya dengan balasan yang lebih baik. Dan tidak lupa juga pada kesempatan kali ini kami memohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga bisa dimaafkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya dan mengumpulkan kita di dunia di atas sunnah Nabi SAW, di atas tauhid, dan mengumpulkan kita semuanya insyaallah di hari kiamat di dalam surganya. Demikian, sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.